Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jangan lupa subscribe channel ini agar channel Sahabat Beriman bisa berkembang ke depannya, menceritakan kisah-kisah menarik lainnya. Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi kumpulan memiliki gelar Inyiak Belinduang. Syekh Ibrahim Al-Khalidi lahir di Pasaman pada tahun 1764 dengan nama asli Abdul Wahab di Kampung Laweh, Kenegarian Koto Kacia Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ibunya bernama Aso dan bapaknya bernama Pahat. Kegigihan Syekh Ibrahim Al-Khalidi sangat kuat dalam belajar agama Islam. Hal ini ditanamkan oleh ayahnya, sehingga menggerakkan hati Syekh Ibrahim Al-Khalidi untuk belajar ke surau-surau dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Pertama, Syekh Ibrahim Al-Khalidi berguru ke Agam, tepatnya di Kenegarian Pasir Laweh, berguru kepada Syekh Burhanuddin Ulakan asal Pariaman selama 10 tahun. Syekh Ibrahim Al-Khalidi kemudian melanjutkan belajar kitab mazhab Syafi'iyah di Cangkiang 4 Angkat, Canduang selama 25 tahun. Syekh Ibrahim Al-Khalidi selalu dikelilingi oleh orang yang berilmu dan setia dikarenakan lingkungan yang mendukung serta mendapat fasilitas yang mudah. Syekh Ibrahim Al-Khalidi mampu mengembangkan ajaran Islam dengan baik di kumpulan. 1 tahun setelah Syekh Ibrahim Al-Khalidi berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu, Syekh Khalid Kurdi adalah gurunya saat di Jabal Kubis. Syekh Ibrahim Al-Khalidi menimba ilmu dengan semangat yang menggelora, tidak menyia-nyiakan suatu karunia dari Allah, karena berangkat ke Tanah Suci adalah sebuah keistimewaan, karena kondisi negara pada saat itu masih berada di bawah jajahan kolonial Belanda. Tujuan Syekh Ibrahim Al-Khalidi untuk memiliki bekal dalam memperbaiki kemerosotan moral yang berada di kampung halamannya, seperti judi, sambung ayam, dan sebagainya. Setelah pulang dari Mekah, Syekh Ibrahim Al-Khalidi memiliki beberapa orang istri dan anak. Istri pertama berasal dari Sawah Laweh, dikaruniai 1 orang anak. Istri kedua berasal di kampung Hangus bernama Aminah, namun tidak memiliki anak. Istri ketiga berasal di Simpang, dikaruniai anak dan cucu. Namun setelah dilakukan penelusuran data, anak dan cucu Syekh Ibrahim Al-Khalidi telah wafat. Masyarakat di kumpulan saat itu masih jauh dari norma agama karena masyarakat tidak mau meninggalkan tradisi yang begitu kental dan kuat. Upaya awal yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Al-Khalidi yaitu dari membangun surau tinggi yang berukuran 12 kali 12 meter pada tahun 1814, kemudian pada tahun 1972 direhab oleh Syekh Ibrahim Al-Khalidi bersama murid-muridnya menjadi berukuran 15 kali 15 meter. Perubahan dasar bangunan dari kayu menjadi semi permanen. Sesuai dengan namanya, surau ini belum memiliki kapasitas yang besar. Oleh karena itu, pada tahun 1892, Syekh Ibrahim Al-Khalidi membangun masjid batu di daerah Koto Kaciak. Masjid ini dibangun dari bahan bebatuan. Hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar kumpulan hingga muridnya semakin bertambah. Bisa dikatakan 50 orang dalam setiap harinya apabila ada murid yang menginap di kediamannya. Syekh Ibrahim Al-Khalidi adalah pelopor tarekat Naqsyabandiyah di Sumatera Barat, khususnya di bagian utara. Tidak mungkin rasanya jika tidak menyangkutkan Syekh Ibrahim Al-Khalidi dengan tarekat Naqsyabandiyah. Melalui tarekat inilah, Syekh Ibrahim Al-Khalidi mendekati masyarakat kumpulan untuk meninggalkan tradisi yang merusak dan bertentangan dengan syariat Islam. Melalui zikir yang menyentuh ke kalbu, caranya dengan berdiam diri, mulut berkomat kamit menyebut nama Allah, kemudian turun ke hati, sehingga lidah berzikir sendirinya. Biasanya lafaz la ilaha illallah dibaca dengan tempo yang semakin lama semakin cepat. Pada umur 50 tahun, Syekh Ibrahim Al-Khalidi juga bergerak di bidang politik. Seorang tokoh penting dalam letusnya perang Padri di Bonjol, ikut dalam membantu kaum agama yang dikomandoi oleh tuanku Imam Bonjol untuk melawan kaum adat. Syekh Ibrahim Al-Khalidi wafat pada tahun 1914 Masehi dalam usia 150 tahun, bertepatan pada 21 Zulkaidah 1335 Hijriah. Sebelum wafat, Syekh Ibrahim Al-Khalidi mengalami sakit yang berlangsung selama 15 hari. Dikutip dari jurnal Qori Lili Muslim dan rekannya bertajuk Bentuk Ajaran Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan dalam menyebarkan Islam di Minangkabau. Ada hikayat yang menyatakan bahwa Syekh Kumpulan memiliki karomah yang tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat. Tidak tembus saat ditembak kolonial Belanda, Syekh Ibrahim Al-Khalidi juga tidak bisa digambar atau dilukiskan oleh siapapun, sehingga dia tidak pernah tertangkap oleh kolonial Belanda.
Pada saat banjir bandang di kumpulan dengan tongkat miliknya, dia menggarisi tanah, kemudian air banjir tidak mampu melewati garis itu, hingga banjir pun surut. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyimpulkan bahwa Syekh Ibrahim Al-Khalidi memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam, terutama di Sumatera Barat, karena mampu membawa perubahan yang lebih baik kepada masyarakat melalui tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Ibrahim Al-Khalidi membawa kedamaian, sehingga masyarakat kumpulan dan sekitarnya perlahan meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti berjudi, mabuk, sambung ayam, kemudian beralih menjadi masyarakat yang lebih suka ke surau dan mengingat Allah. Maka dari itu penulis berharap kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada masyarakat di Sumatera Barat, pertama untuk lebih mengenal dan mendalami pelopor Islam di Indonesia, kedua, mencontoh perilaku Syekh Ibrahim Al-Khalidi dari segi kegigihan dalam menuntut ilmu, ketiga, semoga pada generasi selanjutnya muncul tokoh yang menyerupai bahkan melebihi dari kiprah Syekh Ibrahim Al-Khalidi, agar masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, lebih menggenggam erat ajaran Islam.